Baik, selamat pagi semua. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Bagus. Kita wajib menyerahkan kita di tangan Tuhan untuk berdoa. Sedangkan ini ketua kelas membawa kita dalam doa. Silakan. Baik teman-teman, mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami semua menyerahkan diri kami kepada tangan Tuhan, kerana bukan saudara kami dalam sini Tuhan. Dan Tuhan, hanya dalam nama yang sangat singkat ini kami sempurnakan yang dalam nama Yesus untuk selamat dunia. Amin. Amin. Jadi kira-kira hadir semua ya. Hadir. Berarti baguslah. Jumlah 20 atau 30 orang. 30. Terima kasih. Jadi pada hari ini kita masuk pada materi potensi sumber daya alam. Maka kita bisa memperlihatkan salah satu kawasan sawah. Nah, salah satu kawasan sawah bagian daripada materi. Kita menganalisis nanti video dari sawah itu beralih fungsi. Nah, beralih fungsi artinya kenapa sawah itu beralih fungsi? Apa? Dan materi tadi adalah mengenai sumber daya alam, yaitu salah satunya adalah tanah atau persawahan. Tentu kita sudah melihat tadi dari sawah menjadi tempat perumahan. Nah, dulunya kita sedang punya sawah, contoh kita sedang punya sawah lalu beralih fungsi. Apa kira-kira penyebabnya kenapa bisa beralih fungsi? Salah satunya apa? Alasan sawah itu bisa menjadi tempat. Coba lagi. Pertanyaan. Dulu ya. Pertanyaannya, kenapa sawah itu beralih fungsi menjadi tempat perumahan? Bisa bersuara. Karena aktivitas manusia. Nah, terus Karena disebabkan lingkungan sekitar. apa itu? Nah, yang lain, silakan dulu. Terima kasih. Harus mengetahui apa tujuan utama kita dalam mengetahui sumber daya alam dan kelompok-kelompoknya masing-masing. Belajar tentang potensi sumber daya alam, maka setidaknya ke depan setelah selesai sekolah, maka sudah berpengalaman tentang materi. Lalu kita ikut serta dalam praktek-praktek ke depan untuk mendapatkan cara untuk mengelola sumber daya alam tersebut. Kami harapkan sudah bisa mengerti tentang materi daripada potensi sumber daya alam, maka kita bisa membagikan kelompok. Jadi ada kelompok yang mata pelajaran yang lalu, masa yang lalu kita pakai saja kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Jadi oleh karena itu
Jadi kita sudah membagi kelompok. Kelompok 1 tadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah, jadi silakan fokus untuk mengamati, menganalisis, dan untuk memahami daripada tayangan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya channel. Di video kali ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 7 kurikulum Merdeka Belajar. Di video kali ini kita akan belajar materi tema 3, yaitu potensi ekonomi lingkungan. Perhatikan gambar di atas. Lumbung padi merupakan tempat yang digunakan untuk menyimpan dan mengeringkan padi yang telah dipanen. Dengan potensi alamnya, terutama dalam bidang pertanian, Indonesia dikenal sebagai salah satu lumbung padi di Asia Tenggara. Tidak hanya dalam bidang pertanian, potensi alam yang dimiliki Indonesia beragam, sesuai dengan keadaan bentang alam. Potensi alam yang berbeda menyebabkan perbedaan aktivitas manusia. Salah satu aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah melakukan kegiatan ekonomi. Masyarakat yang tinggal di dataran tinggi lebih banyak melakukan kegiatan menjadi 2, yaitu cadar alam dan suaka marga satwa. Cadar alam adalah kawasan suaka alam dengan ciri khas berupa tumbuhan, satwa, serta ekosistemnya yang perlu dilindungi sehingga kelangsungan hidupnya terjadi secara alami. Suaka marga satwa merupakan suatu kawasan suaka alam dengan ciri khas berupa keunikan dan keanekaragaman jenis satwa. Sedangkan untuk tujuan kelangsungan hidup yang ada di dalamnya dapat dilakukan pembinaan. Berikut gambar cadar alam Telaga Renjeng dan suaka marga satwa Manduran. B. Kawasan pelestarian alam. Kawasan pelestarian alam merupakan suatu kawasan hutan yang memiliki ciri khas dengan fungsi pokok memberi perlindungan terhadap sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta memanfaatkan sumber daya hayati dan ekosistemnya secara lestari. Kawasan pelestarian alam dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Taman Nasional, Taman Wisata Alam, serta Taman Hutan Raya. Taman Nasional adalah suatu kawasan dengan ekosistem asli, dimanfaatkan untuk tujuan penelitian dan ilmu pengetahuan dengan pengelolaan sistem zonasi. Berikut gambar Taman Nasional Rinjani. Taman Wisata Alam merupakan kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan untuk rekreasi dan pariwisata. Taman Hutan Raya atau Tahura merupakan kawasan yang dilestarikan dengan tujuan mengoleksi tumbuhan dan satwa untuk dimanfaatkan bagi ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan, budaya, pariwisata, serta rekreasi. Pemanfaatan sumber daya hutan sebaiknya melibatkan dan memberdayakan seluruh unsur masyarakat serta mendorong mereka untuk menggunakan seluruh potensi yang dimiliki secara penuh. Berikut gambar Taman Hutan Raya. B. Sumber daya alam tambang. Pertambangan merupakan suatu kegiatan untuk mengambil dapat bahan galian yang bernilai ekonomis dan berharga dari dalam kulit bumi secara mekanis maupun manual pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi maupun di bawah air. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2019, bahan tambang merupakan sumber daya alam yang berasal dari perut bumi. Di Indonesia, penggolongan barang tambang didasari oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang pertambangan, terdiri dari 3 golongan, yaitu golongan A, B, dan C. 1. Bahan galian golongan A atau bahan galian strategis. Bahan galian atau tambang golongan A dikelola oleh pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta serta penting untuk keamanan dan pertahanan negara. Contohnya, bahan galian golongan A adalah minyak bumi dan gas. B. Bahan galian golongan B atau bahan galian vital.
Bahan galian atau tambang golongan B digunakan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Pengelolaan dapat dilakukan oleh masyarakat dan pihak swasta dengan mendapatkan izin dari pemerintah. Contohnya bahan galian golongan B yaitu perak, emas, dan tembaga. 3. Bahan galian golongan C atau bahan galian industri. Bahan galian atau tambang golongan C merupakan bahan tambang yang digunakan dalam kegiatan industri dan secara tidak langsung memengaruhi hajat hidup masyarakat. Bahan galian ini dikelola oleh masyarakat. Contohnya yaitu batu, pasir, dan batu kapur. Berikut gambar peta hasil tambang di Indonesia dari aluminium, asbes, aspal, sampai ke timah. Indonesia memiliki potensi tambang yang besar seperti minyak bumi, batu bara, dan gas bumi. Proses pembentukan barang tambang ini berikut merupakan penjabaran dari sumber daya tambang batu bara, minyak bumi, dan gas bumi. 1. Batu bara. Batu bara banyak mengandung unsur-unsur organik. Proses terbentuknya batu bara bermula dari endapan tumbuhan yang mendapat pengaruh suhu dan tekanan secara terus-menerus dalam waktu yang sangat lama hingga jutaan tahun. 2. Minyak dan gas bumi. Minyak dan gas bumi terbentuk dari endapan tumbuhan dan hewan yang mati selama jutaan tahun. Pemanfaatan sumber daya tambang di Indonesia harus mengikuti aturan yang ada. Kegiatan pertambangan dapat dilakukan setelah melalui berbagai tahapan yang meliputi prospeksi, ekspansing, dan fotografi bawah laut. Pembangunan wisata bahari sendiri masih mengalami beberapa hambatan, seperti keterbatasan infrastruktur, fasilitas pendukung, promosi, baik secara kualitas maupun kuantitas. Pengembangan wisata memerlukan dukungan adanya infrastruktur. Pengembangan aksesibilitas merupakan infrastruktur utama yang penting dalam mengembangkan wisata berbasis kelautan. Faktor lain yang menjadi tantangan dalam pengembangan wisata berbasis kelautan adalah aspek kesehatan, sanitasi, sumber daya manusia yang terampil dan terlatih, serta kemampuan pengolahan wisata kelautan. 2. Penyebab perubahan potensi sumber daya alam lingkungan. Seperti populasi manusia. Populasi tingkat eksploitasi terhadap sumber daya alam yang juga mengalami peningkatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dengan menggunakan prinsip maksimalisasi dan mengabaikan pelestarian lingkungan dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Siswa kami sudah memahami, menganalisis, mengidentifikasi apa saja itu jenis-jenis daripada sumber daya alam. Tentu sumber daya alam itu dibagi beberapa macam tadi pada penjelasan video, maka begitu juga dengan sumber daya alam tambang. Contohnya kan sumber daya alam tambang itu tadi yang sudah disampaikan dijelaskan pada video itu adalah contohnya adalah batu bara, timah, aspal, minyak bumi, dan sebagainya. Jadi itu adalah kebutuhan mengenai sumber daya alam tambang. Begitu juga dengan sumber daya alam hutan tadi, sudah dijelaskan macam-macam. Bagaimana pelestarian hutan itu ada beberapa macam dari pembagian klasifikasi daripada sumber daya alam hutan. Tentu siswa kami tadi memahami beberapa macam potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia, khususnya juga di Kepulauan Nias, maka kita harus memahaminya apa saja yang ada. Kemudian mengenai sumber daya alam kemaritiman tadi, salah satunya adalah kelautan tadi. Nah, makanya ini di wilayah laut masih identifikasi faktor yang menyebabkan perubahan potensi sumber daya alam. Nah, identifikasi seperti pada penjelasan tadi persawahan, kita mengidentifikasi apa saja penyebab perubahan-perubahan. Kenapa sawah berubah menjadi tempat bermak? Itu alasan yang tepat dan contoh. Mengapa sawah itu berubah menjadi tempat bermak?
Apa identifikasinya penyebab-penyebabnya? Yaitu salah satunya terjadi itu karena ulah manusia, terjadi karena banjir, terjadi karena cuaca ekstrim. Nah, itu maksudnya identifikasi. Nah, kenapa sekolah ini bisa pindah di tempat lain? Apa alasannya? Karena sudah longsor ini tempat sekolah. Terpaksa kita bangun di tempat lain. Nah, itu maksudnya identifikasi. Kenapa tempat sekolah ini pindah ke tempat lain, kita bangun lagi yang baru dibangun oleh pemerintah? Karena tidak layak lagi digunakan, karena rusak, karena di sampingnya ada pohon yang besar, longsor lagi, ada banjir lagi. Terpaksa kita harus pindah. Itu analisisnya. Kemudian yang kedua adalah uraikan secara tertulis dan mempresentasikan peta konsep dari materi potensi sumber daya alam. Jadi artinya peta konsepnya adalah apa rincian daripada klasifikasi peta konsep itu. Contohnya sumber daya alam dibagi dua, yaitu sumber daya tambang sumber daya alam tambang dan sumber daya alam hutan. Berarti ada dua sesuai dengan penjelasan di video tadi. Berarti kita sudah membuatnya sumber daya alam ada dibagi dua, yaitu sumber daya alam tambang, sumber daya alam hutan. Tentu dijelaskan situ apa saja jenis-jenis daripada sumber daya alam tambang. Disebutkan sesuai dengan materi pada video dan materi yang sudah dibagikan. Tentu nanti dipresentasikan di dapat kelas. Sumber daya alam adalah dibagi dua, yaitu sumber daya alam tambang. Ini contohnya ini apa saja kesimpulan. Nah, jadi sekarang sudah bisa dikerjakan selama 10 sampai 15 menit. Diberikan waktu. Silakan. Terus nomor 3 tiga baca aja di depan kalau presentasi. Terus jawaban nomor 1. Ini terus ke sini nomor 3. Paham kan? Bahas bersama bahas bersama. Jangan dilihat di teman. Biar besar. Silakan berdiri. Soal nomor 1, identifikasi faktor yang menyebabkan perubahan potensi sumber daya alam. Yaitu faktor alam ini biasanya terjadi akibat adanya bencana alam. Misalnya banjir, gunung meletus, gempa bumi, dan tsunami. Bencana banjir selain disebabkan oleh kurang sadarnya manusia, bencana banjir juga dapat terjadi karena faktor alam seperti curah hujan yang tinggi secara terus-menerus. Ketika curah hujan tinggi secara terus-menerus dapat mengakibatkan air sungai meluap atau mengakibatkan tanggul jebol karena tidak dapat menampung debit air yang tinggi. Banjir dengan skala besar mengakibatkan bangunan mampu, tempat tinggal, makhluk hidup rusak, lapisan tanah subur hilang, tanaman-tanaman rusak, dan lain sebagainya. Contoh lain faktor alam yaitu gunung meletus, area di sekitar gunung akan mengalami kekeringan selama erupsi terjadi. Hal ini menimbulkan pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ada di lingkungan gunung api menurun kuantitasnya. Nomor 2, uraikan secara tertulis dan mempresentasikan peta konsep dari materi potensi sumber daya alam.
Hutan Indonesia dikenal sebagai hutan hujan tropis. Potensi sumber daya hutan memiliki banyak manfaat atau fungsi, yaitu seperti berikut. 1. Tempat menyimpan air hujan dan kemudian mengalirkannya ke sungai-sungai dan danau hingga pada musim kemarau daerah tersebut tidak mengalami kekeringan. 2. Tempat hidup bagi flora dan fauna yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan pada saat ini maupun pada saat akan datang. 3. Mencegah terjadinya erosi atau menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi jadi lebih terkendali. 5. Sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya penduduk sekitar hutan dan produk yang dihasilkannya. Soal nomor ketiga, menyimpulkan, menuliskan kesan dan kendala yang mereka alami selama proses pemecahan masalah secara kelompok. Kurangnya pemahaman atau karena seperti teman saya mengadu saya karena ada kendala. Silakan dulu. Kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kelompok tugas. Beri kesempatan. Silakan. Beserta suara. Soal pertama, identifikasi faktor yang menyebabkan perubahan potensi sumber daya alam. Faktor penyebab perubahan potensi sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Berikut penjelasannya. Faktor alam ini biasanya terjadi akibat bencana alam, misalnya banjir, gunung meletus, gempa, bumi dan tsunami. Bencana banjir disebabkan oleh peran padatnya manusia. Bencana banjir juga dapat terjadi karena faktor alam, seperti curah hujan yang tinggi secara terus-menerus. Curah hujan tinggi secara terus-menerus dapat mengakibatkan air sungai meluap atau mengakibatkan tanggul jebol karena tidak dapat menampung debit air yang tinggi. Banjir dengan skala besar mengakibatkan tempat tinggal makhluk hidup rusak, lapisan tanah subur hilang, tanaman-tanaman rusak dan lain sebagainya. Soal kedua, uraikan secara tertulis dan mempresentasikan peta konsep dari materi potensi sumber daya alam. Contoh konsep terbagi menjadi dua jenis, yaitu potensi sumber daya hutan dan potensi sumber daya tanah. Soal ketiga, menuliskan kesan dan kendala yang mereka alami selama proses pemecahan masalah secara kelompok. Kendalanya adalah bagaimana cara menjelaskan dengan baik tentang pembelajaran potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Sudah. Karena sudah siap semua memprestasikan dan apresiasi kepada teman. Silakan. Dikerjakan selama 10 menit. Silakan. Dari nomor 1 sampai nomor 5. Waktunya 10 menit saja. Sekarang tugasnya diserahkan. Silakan di depan. Mana tugasnya? Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Baik. Jadi setelah selesai hasil daripada seleksi, maka kita mengakhiri pertemuan pada hari ini.
Mata pelajaran atau materi berikutnya adalah kita mempelajari tentang konflik sosial. Nah, nanti pada hasil evaluasi kita serahkan depan dilihat jawaban-jawaban yang benar dan berapa nilai yang didapatkan daripada hasil materi mengenai potensi sumber daya alam pada hari ini. Jadi oleh karena itu maka kita menutup dengan doa, dipersilakan dengan kelompok 2.